Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi yang kelak dikenal dunia sebagai Jalaluddin Rumi lahir pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah, 30 September 1207 Masehi di Balkh, wilayah Khurasan, sebuah pusat keilmuan Islam yang ramai oleh ulama dan penuntut ilmu. Sejak awal, kehidupan Rumi tidak bisa dipisahkan dari tradisi ilmu dan dakwah karena ia tumbuh di tengah keluarga ulama terkemuka. Ayahnya, Bahauddin Walad, adalah seorang alim besar, khatib, dan guru tasawuf yang disegani. Dalam banyak catatan sejarah, Bahauddin dikenal sebagai sosok yang tegas dalam akidah, luas ilmunya, serta memiliki pengaruh kuat di masyarakat Balkh. Lingkungan inilah yang membentuk fondasi awal Rumi, bukan sebagai penyair, melainkan sebagai anak ulama yang akrab dengan majelis ilmu, kitab-kitab klasik, dan perdebatan keagamaan. Situasi politik dan keamanan di Khorasan pada awal abad ke-7 Hijriah semakin tidak stabil. Ancaman ekspansi Mongol membuat banyak keluarga ulama memilih hijrah. Bahauddin Walad memutuskan meninggalkan Balkh bersama keluarganya. Perjalanan panjang itu bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan fase penting pembentukan keilmuan Rumi. Rombongan ini singgah di beberapa kota penting dunia Islam, diantaranya Nishapur, Baghdad, Mekah, dan Damaskus, sebelum akhirnya menetap di wilayah Anatolia. Dalam sebagian riwayat, saat singgah di Nishapur, keluarga Rumi sempat bertemu dengan Fariduddin Attar, seorang sufi besar. Diriwayatkan bahwa Attar melihat potensi besar pada diri Rumi kecil dan menghadiahkannya sebuah karya tasawuf. Riwayat ini sering disebut dalam literatur klasik, meski detail pertemuannya disampaikan secara ringkas dan tidak berlebihan, sehingga dipahami sebagai isyarat simbolik tentang masa depan Rumi. Akhirnya, keluarga ini menetap di Konya, saat itu bagian dari Kesultanan Rum Seljuk. Di kota inilah Rumi tumbuh dewasa, belajar secara sistematis, dan menyerap ilmu dari ayahnya. Pendidikan Rumi pada masa muda sangat kuat dalam disiplin fikih, tafsir, hadis, dan usuluddin. Ia tidak dikenal sebagai penyair atau sufi eksentrik pada fase ini, melainkan sebagai penuntut ilmu yang serius dan disiplin. Ketika Bahauddin Walad wafat, Rumi masih tergolong muda, namun tanggung jawab besar menantinya. Ia tidak langsung menggantikan posisi ayahnya, melainkan memperdalam ilmu kepada murid utama sang guru, Sayyid Burhanuddin Muhaqqiq At-Tirmidzi. Di bawah bimbingan gurunya ini, Rumi menjalani latihan spiritual dan intelektual yang ketat selama bertahun-tahun. Fase ini penting karena menunjukkan bahwa kedalaman spiritual Rumi tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang tertib dan terarah. Pada tahap ini, Rumi dikenal masyarakat Konya sebagai ulama syariat, pengajar, pemberi fatwa, dan pemimpin majelis ilmu. Kehidupannya teratur, reputasinya terjaga, dan posisinya mapan. Belum ada tanda-tanda besar yang kelak menjadikannya sosok yang dikenal dunia sebagai penyair cinta ilahi. Namun, justru dari fondasi inilah, perjalanan Rumi selanjutnya akan bergerak ke arah yang jauh lebih dalam dan mengguncangkan. Setelah wafatnya Bahauddin Walad, kehidupan Jalaluddin Rumi memasuki fase yang tenang namun penuh disiplin. Di bawah bimbingan Sayyid Burhanuddin Muhaqqiq At-Tirmidzi, murid utama ayahnya, Rumi menjalani masa pembinaan yang ketat, baik secara intelektual maupun spiritual. Gurunya ini dikenal sebagai sosok yang keras dalam mendidik, menekankan penguasaan syariat sebelum membahas dimensi batin. Dari sinilah Rumi dibentuk menjadi ulama yang kokoh, bukan hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam adab. Sayyid Burhanuddin mendorong Rumi untuk memperluas cakrawala keilmuannya ke pusat-pusat ilmu Islam. Rumi kemudian melakukan rihlah ilmiah ke Damaskus dan beberapa kota lain. Di Damaskus, ia belajar kepada para ulama besar pada masanya, mendalami fikih mazhab Hanafi, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada fase ini, Rumi dikenal sangat tekun, cenderung serius dan fokus pada struktur keilmuan yang mapan. Sekembalinya ke Konya, Rumi tidak datang sebagai murid biasa, melainkan sebagai ulama yang matang. Ia mulai mengajar di madrasah, menyampaikan khutbah, dan menjadi rujukan masyarakat dalam urusan agama. Majelis ilmunya ramai, murid-muridnya datang dari berbagai wilayah, dan namanya mulai dikenal luas di lingkungan Kesultanan Rum. Dalam posisi ini, Rumi adalah figur yang mapan, secara sosial, intelektual, dan spiritual. Menariknya, pada fase ini hampir tidak ditemukan karya sastra atau syair Rumi. Ia lebih dikenal melalui ceramah-ceramahnya yang sistematis dan penjelasan syariat yang tertata. Hal ini penting dicatat untuk menjaga keutuhan sejarahnya. Rumi bukan memulai hidupnya sebagai penyair mistik, melainkan sebagai ulama syariat yang kuat. Kesalihannya tercermin dalam kedisiplinan hidup, ketekunan belajar, dan kesungguhan membimbing umat. Sayyid Burhanuddin kemudian wafat, meninggalkan Rumi sebagai pewaris keilmuan dan amanah dakwah. Sejak saat itu, Rumi berdiri sepenuhnya di tengah masyarakat sebagai pemimpin spiritual dan intelektual. Ia hidup dalam ritme yang teratur, mengajar, beribadah, dan bermuamalah, tanpa gejolak besar yang tampak di permukaan. Namun ketenangan ini bukan akhir, melainkan pengantar menuju fase perubahan yang tidak terduga.
Pada titik inilah sejarah Rumi mencapai persimpangan penting. Semua bekal ilmu, adab dan disiplin yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun sesungguhnya sedang mempersiapkannya untuk sebuah pertemuan yang kelak mengubah arah hidupnya secara total. Sebuah pertemuan yang tidak hanya mengguncangkan batinnya, tetapi juga melahirkan salah satu warisan spiritual paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kehidupan Jalaluddin Rumi yang tertata sebagai ulama mapan berubah arah pada tahun 642 Hijriah, 1244 Masehi, ketika ia bertemu dengan seorang darwis pengembara bernama Syamsuddin Muhammad Al-Tabrizi. Pertemuan ini tercatat dalam berbagai sumber klasik sebagai titik balik terbesar dalam hidup Rumi, meskipun detail-detailnya disampaikan secara beragam. Yang pasti, sejak saat itu, arah batin dan metode dakwah Rumi mengalami perubahan mendalam. Syamsuddin Tabrizi bukanlah ulama formal seperti Rumi. Ia dikenal sebagai sosok zuhud, pengembara, dan pemburu kebenaran batin. Dalam banyak riwayat, Syams digambarkan keras, lugas, dan tidak segan mengguncang pemahaman lawan bicaranya. Ia tidak datang untuk mengajar fikih atau hadis secara sistematis, melainkan untuk menyingkap makna kehadiran Allah dalam hati manusia. Perbedaan latar belakang inilah yang membuat pertemuan mereka begitu menentukan. Diriwayatkan bahwa pertemuan pertama mereka terjadi secara tiba-tiba di Konya. Dalam salah satu riwayat populer, Syams mengajukan pertanyaan yang mengguncang pola pikir Rumi, bukan untuk merendahkan ilmu syariat, tetapi untuk membuka lapisan makna di baliknya. Riwayat ini sering disampaikan dengan redaksi berbeda-beda, sehingga para sejarawan menekankan maknanya, bukan detail dialognya. Intinya, Rumi menemukan pada diri Syams sesuatu yang belum ia rasakan sebelumnya, kehadiran seorang pembimbing batin yang langsung menyentuh inti jiwa. Sejak itu, Rumi dan Syams sering menghabiskan waktu bersama dalam percakapan panjang, diskusi mendalam, dan latihan spiritual. Rumi mulai menarik diri dari rutinitas sosialnya, mengurangi aktivitas mengajar di ruang publik, dan memusatkan perhatian pada pembinaan batin. Perubahan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan murid-murid dan masyarakat Konya, yang sebelumnya melihat Rumi sebagai ulama yang stabil, mulai mempertanyakan arah barunya. Penting dicatat, perubahan Rumi bukan penolakan terhadap syariat. Ia tidak meninggalkan fikih, ibadah, atau akidah. Justru fondasi syariat yang kuat itulah yang membuat pengalaman batinnya tetap berada dalam koridor Islam. Yang berubah adalah pusat gravitasinya, dari pengajaran formal menuju penghayatan cinta ilahi. Dalam banyak catatan, Rumi tetap menjalankan kewajiban agama dengan disiplin, namun bahasa dakwahnya menjadi lebih lembut dan mendaram. Kedekatan Rumi dan Syams menimbulkan kecemburuan dan ketegangan. Sebagian murid merasa kehilangan gurunya, sebagian lain tidak memahami posisi Syams yang tidak memiliki jabatan resmi. Ketegangan ini akhirnya berujung pada kepergian Syams dari Konya. Beberapa riwayat menyebut ia pergi secara diam-diam, sementara riwayat lain menyebut adanya konflik yang lebih keras. Para sejarawan sepakat untuk berhati-hati dalam bagian ini, karena banyak kisah yang berkembang tanpa bukti kuat. Kepergian Syams mengguncang batin Rumi. Ia merasakan kehilangan yang sangat dalam, namun dari rasa kehilangan inilah muncul perubahan besar dalam ekspresi spiritualnya. Rumi mulai menuangkan pengalaman batinnya dalam bentuk syair-syair kerinduan kepada Allah yang kelak dikenal sebagai bagian dari Diwan Syams Tabrizi. Nama Syams tetap disebut, bukan sebagai objek cinta manusiawi, melainkan sebagai simbol cahaya yang membangunkan jiwa. Bab ini menandai transisi penting. Rumi tidak lagi hanya dikenal sebagai ulama Konya, tetapi mulai melangkah menuju perannya sebagai pembimbing spiritual dengan bahasa cinta ilahi. Semua yang terjadi setelahnya, karya-karya besar dan pengaruh mendunia, berakar dari fase ini. Kepergian Syamsuddin Tabrizi meninggalkan luka yang dalam pada batin Jalaluddin Rumi. Dalam berbagai catatan sejarah, fase ini digambarkan sebagai masa duka sekaligus pematangan spiritual. Rumi tidak merespons kehilangan itu dengan kemarahan atau penolakan terhadap dunia, melainkan dengan perenungan yang panjang. Ia menyadari bahwa sosok yang ia cari di luar dirinya kini harus ditemukan di kedalaman jiwa sendiri. Pada masa inilah perubahan Rumi menjadi semakin nyata. Jika sebelumnya ia berinteraksi dengan Syams secara langsung, kini percakapan batin itu berlanjut dalam bentuk zikir, tafakur, dan syair-syair spiritual. Rumi mulai mengekspresikan ajaran tasawuf melalui bahasa cinta, rindu, dan penyerahan diri kepada Allah. Namun penting ditegaskan, ekspresi ini tidak berdiri di luar syariat. Rumi tetap menjalankan ibadah dan kewajiban agama dengan ketat, menjadikan tasawuf sebagai penghayatan, bukan pengganti hukum Islam. Rumi kemudian menemukan sahabat spiritual baru, di antaranya Salahuddin Zarqub, dan setelahnya Husamuddin Chalabi. Hubungan ini berbeda dengan relasinya bersama Syams. Tidak ada keguncangan dramatis seperti sebelumnya, melainkan pendampingan yang stabil dan penuh adab. Dari Husamuddin Chalabi inilah,
Rumi mendapat dorongan untuk menuangkan ajaran-ajarannya dalam bentuk karya besar yang lebih terstruktur. Perubahan metode dakwah Rumi juga tampak jelas. Ia tidak lagi hanya menyampaikan pelajaran di mimbar dan ruang madrasah, tetapi membimbing murid melalui kisah, perumpamaan, dan syair. Pendekatan ini membuat ajarannya lebih mudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Rumi memahami bahwa tidak semua orang mampu menempuh jalan intelektual yang kaku, sehingga bahasa cinta menjadi jembatan bagi banyak jiwa. Dalam fase ini pula muncul praktik sama, mendengarkan syair dan lantunan musik sebagai sarana penghayatan spiritual. Praktik ini sering disalahfahami sebagai bentuk hiburan semata. Padahal bagi Rumi, sama adalah metode untuk melembutkan hati dan mengingat Allah. Ia menekankan bahwa esensi sama bukan pada gerak atau suara, melainkan pada kehadiran hati. Tanpa adab dan niat yang lurus, praktik ini kehilangan maknanya. Masyarakat Konya perlahan mulai menerima perubahan Rumi. Mereka melihat bahwa meskipun bahasanya berbeda, akhlaknya tetap sama, rendah hati, penuh kasih, dan tegas dalam prinsip. Murid-murid yang dahulu sempat resah mulai memahami bahwa apa yang dilakukan Rumi bukan penyimpangan, melainkan pendalaman. Dari sinilah Rumi dikenal sebagai pembimbing spiritual yang menggabungkan syariat yang kokoh dan tasawuf yang hidup. Bab ini menunjukkan bahwa kedalaman Rumi lahir dari proses panjang, kehilangan, kesabaran, dan pengendalian diri. Ia tidak melompat ke puncak spiritualitas, melainkan menapaki jalan yang tertib dan bertanggung jawab. Dari fase inilah, warisan keilmuan Rumi mulai mengambil bentuk yang lebih nyata dan sistematis. Pada fase kematangan spiritual inilah Jalaluddin Rumi mulai meninggalkan warisan keilmuan yang paling berpengaruh dalam sejarah tasawuf Islam. Dorongan terbesar datang dari murid sekaligus sahabat dekatnya, Husamuddin Chalabi, yang melihat bahwa ajaran Rumi perlu dibukukan agar tidak hilang bersama waktu. Rumi sendiri pada awalnya tidak berniat menulis karya besar, karena ia lebih terbiasa menyampaikan ajaran secara lisan, namun akhirnya ia menerima saran tersebut demi kemaslahatan umat. Dari proses inilah lahir karya monumental Masnawi Ma'nawi, yang kemudian dikenal luas sebagai Masnawi. Karya ini tidak ditulis dalam satu waktu singkat, melainkan disusun secara bertahap selama beberapa tahun. Rumi mendiktekan bait-baitnya, sementara Husamuddin menuliskannya dengan penuh ketelitian. Metode ini menunjukkan bahwa Masnawi bukan hasil luapan emosi sesaat, tetapi buah dari pemikiran matang dan pengalaman spiritual yang panjang. Masnawi terdiri dari 6 jilid, berisi ribuan bait syair yang menggabungkan kisah, perumpamaan, tafsir maknawi, dan nasihat akhlak. Rumi menggunakan cerita-cerita sederhana tentang pedagang, raja, hewan, hingga kehidupan sehari-hari sebagai pintu masuk menuju pemahaman spiritual yang dalam. Pendekatan ini membuat ajarannya dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa kehilangan kedalaman makna. Meski syarat dengan bahasa cinta dan simbolisme, isi Masnawi tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Rumi kerap mengutip ayat dan hadis, baik secara langsung maupun dalam bentuk makna. Para ulama setelahnya menilai bahwa Masnawi adalah karya tasawuf yang tidak memisahkan syariat dari hakikat. Bahkan sebagian menyebutnya sebagai tafsir Al-Quran dengan bahasa hati, meski ungkapan ini dipahami secara kiasan, bukan dalam pengertian tafsir formal. Selain Masnawi, Rumi juga melanjutkan penulisan syair-syair yang kemudian dihimpun dalam Diwan Syams Tabrizi. Berbeda dengan Masnawi yang terstruktur dan edukatif, Diwan lebih ekspresif, menggambarkan rindu, cinta, dan kegelisahan batin seorang hamba kepada Tuhannya. Nama Syams tetap digunakan sebagai simbol cahaya spiritual, bukan semata-mata merujuk pada sosok manusia. Pada masa ini, pengaruh Rumi semakin meluas. Murid-muridnya datang dari berbagai wilayah, dan majelisnya menjadi ruang pembinaan ruhani yang hidup. Namun Rumi tetap hidup sederhana, menjauh dari ambisi duniawi dan menjaga jarak dari kekuasaan. Ia memposisikan dirinya bukan sebagai tokoh besar, melainkan sebagai penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mendekat kepada Allah. Ini menegaskan bahwa puncak spiritual Rumi tidak berhenti pada pengalaman batin, tetapi diwujudkan dalam karya yang mendidik, menenangkan, dan membimbing. Warisan inilah yang kelak menjadikan Rumi dikenang lintas zaman dan budaya, bukan hanya sebagai penyair, tetapi sebagai guru ruhani yang bertanggung jawab. Pada tahun 672 Hijriah, 17 Desember 1273 Masehi, Jalaluddin Rumi wafat di Konya, kota yang telah menjadi saksi perjalanan panjang hidup dan dakwahnya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, bukan hanya bagi murid-muridnya, tetapi juga bagi masyarakat luas dari berbagai latar belakang. Catatan sejarah menyebutkan bahwa orang-orang dari beragam agama dan komunitas ikut mengiringi kepergiannya, sebagai bentuk penghormatan kepada sosok yang dikenal penuh kasih dan kebijaksanaan. Rumi sendiri memandang kematian bukan sebagai akhir, melainkan perjumpaan dengan sang kekasih. Dalam beberapa syairnya, ia menyebut hari wafat sebagai Syab' Arus, malam pernikahan ruh dengan Allah. Pandangan ini bukan ajakan untuk mengabaikan kehidupan dunia, melainkan cerminan keyakinan bahwa kehidupan sejati
berada pada kedekatan dengan Tuhan. Sikap ini konsisten dengan ajaran tasawuf Islam yang memandang kematian sebagai fase menuju kehidupan akhirat, bukan ketiadaan. Setelah wafatnya Rumi, murid-muridnya melanjutkan ajaran dan tradisi spiritual yang telah ia bangun. Putranya, Sultan Walad, berperan besar dalam menata dan menyebarkan warisan intelektual serta spiritual ayahnya. Dari sinilah kemudian berkembang tarekat Maulawiyah yang dikenal dengan praktik sama dan tarian berputar sebagai sarana zikir. Praktik ini dipahami sebagai simbol peredaran kosmos dan kepasrahan total kepada Allah, dengan syarat adab dan niat yang lurus. Pengaruh Rumi melampaui batas wilayah dan zaman. Karyanya dipelajari di dunia Islam sebagai rujukan tasawuf, sekaligus diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Namun para ulama menegaskan pentingnya membaca Rumi secara utuh dalam konteks keislamannya, agar tidak terlepas dari akar tauhid dan syariat yang menjadi fondasi hidupnya. Tanpa pemahaman ini, ajarannya berisiko disalahartikan sebagai filsafat cinta yang terlepas dari agama. Warisan terbesar Rumi bukan sekadar syair indah, melainkan metode penyucian jiwa yang seimbang. Ilmu, adab, dan cinta ilahi berjalan beriringan. Ia menunjukkan bahwa tasawuf bukan pelarian dari syariat, tetapi pendalaman makna di baliknya. Dalam diri Rumi, akal dan hati tidak dipertentangkan, melainkan dipersatukan dalam pengabdian kepada Allah. Bab penutup ini mengingatkan bahwa Jalaluddin Rumi adalah hasil dari proses panjang, pendidikan yang kuat, bimbingan guru yang sahih, ujian kehilangan, dan pengabdian tanpa henti. Ia dikenang bukan karena sensasi, tetapi karena ketulusan dan tanggung jawab ilmiah. Inilah yang menjadikan Rumi tetap relevan hingga hari ini, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai guru ruhani yang berpijak pada kebenaran.